Makanya sunnah menyiapkan air dan batu, kalau emang batu, tisu sebelum cebok. Wal itar, ya, dan witir. Yang ketiga istinja, witir ya, berarti 3, ya. Kemudian 5, 7. Ya. Istinja biyadil usra, istinja dengan tangan kiri, sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat al-i'timad alal isbil usta fit dubur idza stanja bil ma. Istinjanya ya beriktimat, artinya berpatokan, berpegang teguh, bersandaran dengan jari yang tengah di dubur. Jadi waktu lagi cebok nih, ya, ini jari tengah, ya, yang jadi pegangan. Ya, ya anak-anak ini lah pegang. An ya'khudha farjahu baina isbaihi, dan mengambil farjinya di antara 2 jari, jari sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Farji perempuan. Perempuan kalau buang air jongkok, maka jari telunjuk dan jari tengah, ya, buat apa? Ya, untuk mengambil untuk ceboknya. Ya. Itu nanti ada tuh sunnahnya juga, diurut dikit kalau perempuan. Kalau laki kan ngurutnya penisnya, ya. Kalau perempuan tuh dirinya di atasnya, di bawah pusar. Tuh, ada istinjanya juga. Perempuan lebih rentan loh dari laki-laki. Lebih rentan. Kalau kurang ceboknya bagus, bau. Tuh, bau. Makanya jangan lihat cewek cakep kalau nggak ngerti istinja, bau. Tanya aja Jayadi yang udah kelilipan lem. Anak muridane, ya Allah, ya, matanya dilem, lem besi lagi. Aneh kerumennya gitu. Apa aja kena lem, lalu disecolok. Ya. Takdimul ma'ilil kubul, mendahulukan air untuk kubul. Kubul kemaluan depan. Duluin kalau istinja, kan Anda bilang minggu yang kemarin nih terakhir, yang namanya cebok, bukan cebok dulu ya, buang air besar, itu udah pasti buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil, belum tentu, kecuali mules. Pasti buang air besar, pasti buang air kecil. Nah jadi, dahulukanlah cuci kubulnya, kemaluan depan, buat perempuan juga, kemaluan depan dulu. Likai agar la tatanajas yaduhu asna'a tankiyatid dubur, agar tidak menjadi najis itu tangan, ya, di tengah-tengah di dalam membersihkan dubur. Jadi kalau dubur dulu tuh tangan jadi kena najis. Kalau laki sih mending, kalau perempuan waktu dia cebok tuh gitu duburnya, kalau kubul yang depan belum dibersihin, mama kan dia berbulu. Itu air kemana-mana. Beda kencing laki sama perempuan. Laki itu laki kayak selang. Kalau perempuan kagak, ngaur kemana-mana. Makanya nggak bisa dia diri. Maur. Nah kalau dia cebok kemaluan belakang dulu, kemaluan depan akhirnya kena najis. Kemudian, nah ini yang terakhir, takdimul istinja alal wudhu, sunnahnya mendahulukan cebok di atas wudhu. Mendahulukan cebok baru wudhu. Jangan wudhu dulu baru cebok. Tapi boleh gak? Boleh. Boleh. Nah, fayasihu, sah hukumnya. An yuqaddimal wudu alal istinja, mendahulukan wudu atas istinja. Sah. Sah gak? Sah. Ingat, istinja ini istinja cebok, bukan buang air besar, bukan buang air kecil. Paham ini? Istinja itu cebok, bukan buang air besar, bukan buang air kecil. Buang air kecil namanya lain, buang air besar lain. Setelah itu kita disuruh cebok, wajib hukumnya. Namanya Kenapa kita wajib hukumnya? Hukumnya wajib karena akan datang waktunya sholat.
Kalau sholat nggak boleh ada najis, maka wajib dibersihkan. Mandi hadas begitu juga, datang waktu sholat wajib. Kalau belum waktu sholat datang nggak apa-apa, ente nahan-nahan. Tapi kalau kita belajar kitab Adab Sulukil Murid, orang yang kelas-kelas wali, orang-orang soleh yang sedang menempuh Allah Ta'ala, nggak lama nanggung hadas besar dan kecil. Selalu dalam keadaan bersih. Wudhu batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Apalagi hadas besar. Ini lagi bicara hukum dulu. Sekarang itu ada hadas besar. Jam 11 malam. Mandi entar waktu subuh, boleh, nggak dosa ini. Cuma orang baik tuh nggak nanggung hadas besar, entar mau baca Quran, dia sholat malam, kan beda sama kita. Bahkan itu ke warung kopi lagi ngopi belum mandi hadas besar, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja nggak apa-apa, karena belum datang kewajiban sholat. Ketika datang kewajiban sholat, Anda wajib sholat, maka wajib mandi hadas besar. Cebok wajib, kalau ente nggak cebok nggak apa-apa, nggak ada ngarang, nggak apa-apa. Ini ente belum cebok, apa-apa. Tapi ketika waktu sholat, wajib Anda bersihkan. Ini pahamin dulu. Nah makanya ketika ente udah pahamin, paham dah. Wudhu boleh gak? Wudhu dulu. Kan buang air udah. Kan udah nih. Belum cebok. Ente wudhu. Boleh gak? Boleh. Itu cebok nih, buang air. Nggak cebok. Nggak cebok ceritanya nih, ya kan cerita nggak cebok, ambil wudhu, boleh nggak? Boleh. Abis itu cebok, syaratnya apa di sini? Nggak jadi najis, boleh, ya, atau istinja. Surat tuh gambaran, an yastanja, engkau istinja bihail, ceboknya dengan aling-aling hail, tuh pakai sarung tangan. Likailah agar tidak yang wudu, agar tidak batal wudunya. Tuh, paham ya? Jadi bukan buang air besar. Kalau buang air besar, buang air kecil, kenanya membatalkan wudu. Tuh, belum ya? Di sini nanti ada yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemaluan depan dan kemaluan belakang keluar sesuatu apaan aja. Boleh boleh air kencing, boleh kentut angin, keluar sesuatu. Termasuk koin keluar. Kali ente nalon duit cepet keluar 75 dari bawah. Misal gitu. Ya, batal enggak? Batal karena keluar sesuatu, itu membatalkan wudu. Mesti wudu lagi. Paham? Tapi kalau ente udah wudu belum cebok, enggak batalin. Ente kan nggak buang air, enggak, cuma jorok gitu, kagak cebok, main wudu aja, sempet-sempetnya udah kena kain. Ya, ini kita bicara hukum dulu, sah gak? Sah mendahulukan wudu atas istinja. Orang ketipu istinja dianggapnya buang air besar, buang air kecil, kagak bisa, habis wudu batal. Ini cebok membatalkan wudu bukan? Bukan, tidak. Paham ya? Udah, kemarin kan nanti kasih tebakan, ya, ntar boleh orang wudhu dulu baru cebok, udah ditutup kitab. Nah sekarang udah terangin sudah. Ini perlu lagi nanti di bawahnya ada nih. Kemudian apa lagi? Dalku yadihi bil ard wa ghusluha, ya, ba'dahu, menggosok tangan, ya, yang tentu yang kita pakai habis cebok, ya, ke bumi itu, ya, ke bumi. Cuma kalau sekarang kita kamar mandi ya. Kalau ini kan tanah ingat loh, tanah menghilangkan kuman. Kenapa? Makanya ketika kita hadas najis besar, yaitu kena anjing atau babi, ya, diwajibkan kita membasuh 7 kali diantaranya pakai tanah, karena hanya tanah yang bisa membersihkan kuman-kuman anjing dan babi. Itu dokter itu. Gak bisa pakai sabun. Makanya Islam udah ngajarin, udah semuanya ada. Mau dari segi medis, batin, zahir, mau cara apa, udah. Pokoknya apa yang dituntun Nabi inti pegang. Karena menyelamatkan bukan hanya akhirat, di dunia kita dibikin selamat gitu. Dibikin selamat ya jauh dari kecelakaan, jauh dari penyakit, jauh dan sebagainya. Ya. Gosok dulu tuh tangan kirinya. Habis itu baru dicuci ntar. Ya, setelah cebok udah selesai, itu sunnah gitu. Ya, gitu. Kemudian
nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Ya, benar ya. Yaitu mencipratkan farjinya dan sarungnya dengan air, itu sunnah. Ya, supaya enggak jadi was-was. Farji nih. Ya, buat perempuan terutama. Ya, mencipratkan apa? Jadi habis buang air udah selesai nih, itu sarungnya sunnah dicipratin. Sebab kalau nggak begitu was-was ntar. Ingat udah belajar. Ini belajar kagak dicipratin, udah campur kencing ya. Namanya dijorok nggak dicipratin aja memang berderan, kemana ngilang. Dia namanya nipu. Wah, gua kayak ini cipratan supaya nggak was-was dicipratin aja ya. Jangan. Ini kan kita udah daham, udah suka kadang-kadang ada manusia was-wasin begitu. Ada. Saking belajar bener, ingat ada setan yang was-wasin. Nggak belajar salah. Orang nggak belajar salah. Orang nggak belajar nggak diwaswas ya. Orang nggak belajar nggak diwaswasin. Jauh nggak bakal was-was, sudah takbir apaan semua, buang air kecil, nggak bakal was-was. Ini nggak ngerti apa-apaan, bodoh. Tapi kalau inti belajar ilmu kemudian ngerti, setan baru main di situ. Inti dibikin was-was. Orang bodoh sih kagak pernah diwaswasin. Coba kalau kita inti yang udah belajar tentang bab istinja misalnya, itu bisa diwaswasin. Udah bersih belum? Nah, makanya hilangin tuh was-was setan. Nah, termasuk itu supaya nggak dimainin setan, cipratin. Tapi udah belajar, udah susah belajar. Kalau belajar kagak main cipratin berarti dia nggak mau tanggung jawab. Ya, paham ini ya? Gitu. Nah, kemudian yang 10 terakhir, an ya'tiya bid-du'ail ma'sur. Datengin doa yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Yaitu Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tahhir qalbi, sucikan hati kami minan nifaq, dari sifat munafik. Bersihin kelamin, hati disuruh bersihin. Ini penting ini. Ya, tibang begitu tuh. Ya, karena berapa banyak orang ya tidak bersih hatinya. Cuma zahir nampaknya dibagusin, tapi galapnya yang batin nggak dibersihin. Ya, itu sifat munafik adanya di hati. Ya, sifat munafik tuh adanya di hati. Ya, kalau dia depannya nggak kelihatan. Di depan nggak kelihatan yang zahir. Kenapa? Karena yang namanya munafik itu ya luarnya kelihatan cakep, dalamnya busuk, itu munafik namanya. Ya. Kemudian wahasin farji minal fawahish, bentengi farji, kemaluanku dari sifat, dari fawahish, dari segala kekejian, kekotoran, termasuk zina. Minta ketika kita ajarin anak-anak kita, dengan dia berdoa berarti Allah lindungi dia dari perbuatan keji. Nah, itu salah satu doa kita minta. Karena siapapun bisa berbuat, ya kalau memang ya dia tidak melindungi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bawahnya waroda, tuh, kalau dibilang waroda berarti ada datang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau di-share keluar nih, orang nggak belum tentu percaya. Ini kitab-kitab yang masyhur ya, Buqyatul Mustarsyidin. Ya, kitabnya Buqyatul Mustarsyidin, kitab fikih ya, masyhur tuh kitab. Yaitu Annal busok, ludah alal kharid minas saksin, yaitu ngeludah ketika dia sedang buang air. Ini di sini pernah diterangin nggak? Buang air besar atau kecil ya? Sadani pernah dapat nggak? Buang air kecil besar ya sama ya? Kecil juga sama ya? Ya, berarti di sini emang nggak diterangin. Kalau diterangin air besar ya air besar. Biasanya kitab gitu jelas, apalagi kitab-kitab gede gitu. Nah di sini nggak dijelaskan, berarti alal khorid tuh khorid yang keluar. Berarti keluar depan, keluar belakang. Dia ngeludah saat dia buang air kecil atau buang air besar dari seseorang, yurisul waswas, mewariskan waswas. Kenapa sih gue was-wasan ya? Padahal gue dulu nggak begini. Nah bisa itu karena itu waswas banyak sifatnya. Nah itu juga dipelajari. Kemungkinan dia was-was sebab lagi buang air ngeludah, ngeludah mulu. Nah
Ya, sama kita sama nih kerjaan-kerjaan yang kita kerjain ini. Dengan begini kita paham. Gimana mengudah? Tahan dulu ntar kalau udah kelar. Ya. Wasafratul asnan. Ya, dan juga menguningan gigi. Gigi jadi kuning. Gue ngerokok agak, gosok gigi rajin. Ya, kok bisa kuning? Itu diantaranya. Ya, itu diantaranya apa? Karena meludah. Ya. Kemudian apa lagi? Tala fa'iluh biddam. Oh, ya, yang melakukannya itu bisa kena penyakit pendarahan. Ya, ya udah deh jauh-jauhin deh. Ya kita nggak tahu Allah Taala kalau Nabi udah kasih tahu, apalagi ini warat datang dari hadis-hadis Nabi. Dalam kitab Bukiatun Nustashidin ikutin.